Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Kimia Kebahagiaan karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jika sebelumnya membahas tentang unsur-unsur yang ada di balik diri kita sebagai manusia, ada unsur hewan, ada binatang buas, ada setan, ada malaikat, ada unsur anjing dan babi dalam dalam diri kita, dan ada unsur setan yang harus dikendalikan sepenuhnya oleh al-quwah al-aqliyah atau yang disebut dengan daya akal, agar kita bisa mencapai benih-benih kebahagiaan. Nah, kita lanjutkan faslun, inilah pasal. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal insanah, bahwa sesungguhnya manusia, fi surat ibni Adam, dalam bentuknya anak Adam, ya kita manusia keturunan Adam. Al-yaumah, saat ini atau hari ini, wa ghadan, dan kelak besok, mungkin di hari nanti, hari kiamat atau hari akhirat, tangkashifuh, tersingkap, lahu, bagi insan, al-ma'ani, pengertian-pengertian. Jadi manusia hari ini dan kelak sesungguhnya punya makna, punya pengertian-pengertian yang tersingkap. Apa maksudnya ini? Saya sebenarnya ketika belum mengalami pendidikan di filsafat, sulit untuk memahami ini, bahwa manusia hari ini dan kelak itu memiliki pengertian-pengertian. Kita lanjutkan dulu untuk membahas ini. Fatakunu, maka ada as-suwaru, bentuk ya, realitas, fi maknal ma'ani, adalah di dalam pengertian makna tersebut. Nah, ini susah kalau kita tidak mengkolaborasi dengan materi-materi lain, ya. Maksudnya begini, dalam pemahaman saya, bahwa manusia dalam bentuk anak Adam sekarang itu sesungguhnya merupakan bentuk pengejawantahan atau perwujudan dari bentuknya ini dari alam yang sudah ada, ya, alam makna. Nah, Plato itu seorang filosof Yunani menyebutnya dengan ide, alam ide, bahwa segala yang ada di alam ini yang menerima bentuk itu sesungguhnya sudah memiliki idenya, ada bentuk gaibnya, di sana. Kurang lebih mungkin sama dengan konsep lauhul mahfuz begitu, lembaran yang terjaga dalam pemahaman kita, bahwa seluruh alam raya ini sebenarnya adalah cerminan dari apa yang ada di lauhul mahfuz gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita mengenal kursi di alam raya ini, kita bisa tahu sebagai kursi karena ada konsep kursi. Dan kursi yang kita alami sekarang itu, yang kita temukan saat itu, ya saat ini, itu sebenarnya bukan kursi yang sesungguhnya, karena kursi yang sesungguhnya itu yang ada di alam gaib, yang ada dalam ide itu. Itu yang mempersatukan banyak kursi yang berbeda-beda tetap dalam satu konsep kursi. Itu dalam filsafatnya Plato. Makanya di sini fatakunu suwaru fi maknal ma'ani gitu.
Fa'ammal ladzi ghalabah, fa'ammal ladzi maka adapun sesuatu alladzi ghalabah yang menang alaihi atas alladzi al-ghadabu amarah, fayaqumu fi suratil kalbi, fayaqumu maka adalah orang tersebut dia berada di posisi anjing. Jika, kata Al-Ghazali, jika yang dominan di dalam diri kita itu adalah amarah, maka sesungguhnya pengertian-pengertian ma'ani yang ada, yang sesungguhnya ada di balik kita itu adalah anjing. Fayaqumu fi suratil qalbi, maka dia sesungguhnya berada dalam bentuk anjing. Wah, anjing itu aslinya buas. Aslinya binatang yang bernama anjing itu buas. Lalu kenapa kemudian bisa jinak? Ya karena dia bisa jinak kalau diberi makan. Kalau dia diiming-imingi makanan, dia patuh sebenarnya. Nah, kebuasannya ini kalah kepada iming-iming begitu. Nah, bayangkan kalau kebuasan ini kemudian digunakan untuk memerangi kebatilan atau menentang kebatilan. Jadi kalau daya amarah dominan di dalam diri kita, maka kita sesungguhnya telah mengambil bentuk anjing. Semua binatang buas itu sebenarnya sederhana. Kalau kita mau ngasih makan, kemudian memberikan pengertian bahwa kita menyayangi binatang itu, dia juga akan membalas yang sama. Tapi dia tetap binatang buas. Jangankan anjing, singa saja, macan saja bisa kita pelihara. Asalkan dia tahu bahwa dia akan dikasih makan. Wa ammal ladzi ghalabah, adapun sesuatu ghalabah yang menang alaihi atas alladzi asyahwatu syahwat, fayaqumu fi suratil khinzir. Wa ammal ladzi, adapun seseorang ini ghalabah yang menang alaihi atas alladzi asyahwatu syahwat, fayaqumu fi suratil khinzir, maka dia berada dalam posisi babi. Nah, jika syahwat yang mendominasi, sesungguhnya unsur babi itu mewakili kita. Unsur babi lah yang dominan. Syahwat. Syahwat makan, minum, tidur, kawin, dan sebagainya itu. Itu oleh Al-Ghazali diibaratkan dengan babi. Apakah buas? Enggak buas, ini termasuk golongan binatang ternak. Kan banyak yang ternak babi itu. Kenapa? Li'anna suara, karena sesungguhnya bentuk-bentuk tabi'atun lil ma'ani. Tabi'atun adalah mengikuti, tergantung lil ma'ani kepada maknanya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Bentuk-bentuk yang ada di alam raya ini, termasuk kita, itu mengikuti contoh aslinya yang ada di alam ida, di alam akhirat, di alam lauhal mahfuz begitu. Wa inna ma yubsiruh, wa inna ma hanya yubsiruh, melihat an-naimu, orang yang tidur fi naumihi, di dalam tidurnya, ma sahha fi batinihi, apa yang sahha, nyata ya, fi batinihi, di dalam batinnya. Ini dicontohkan oleh Al-Ghazali, seperti orang tidur, dia akan melihat apa yang tergambar di dalam batinnya, yang ada di dalam batinnya. Kalau lagi marah, dia digigit anjing, digigit itu. Jadi dia menggambarkan apa yang ada di batin dirinya sebagai manusia. Nanti ada penjelasan tentang mimpi, dunia nyata dan dunia mimpi. Memang Al-Ghazali berbicara itu juga. Wa innama, dan hanya saja araftah, engkau tahu, annal insana, bahwa sungguhnya manusia, fi batinihi, di dalam batinnya, hadhil arba'atuh, adalah yang 4 ini. Nah, manusia itu
Di dalam batinnya ya 4 ini. Ya anjing, ya babi, ya setan, dan malaikat. Fayajibu maka wajib. Siapa yang wajib? Manusia ya. Fayajibu maka wajib ayyuraqibah, bahwa mengawasi atau mengendalikan harokatihi wasakanatihi. Manusia wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap gerak harokatihi, geraknya, wasakanatihi, dan diamnya. Seluruh gerak-geriknya itu harus terpantau, harus terkendali. Wa ya'rifu, dan tahu manusia, min ayyil arba'ati, dari mana yang 4 itu, huwa, dia. Dia harus sadar dalam setiap detik tindakannya, dia harus sadar mana yang mendominasi saya, yang mewakili saya saat ini. Apakah anjing, apakah babi, apakah setan, atau malaikat gitu. Fa inna sifatihi, karena sesungguhnya sifatnya manusia, tahsiluh, ada ya, terjadi fi qalbihi, di dalam hatinya manusia. Wa tabaqa, dan tetap sifat ma'ahu, beserta manusia, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi sifat-sifat manusia ini yang 4 itu ada dan akan bertahan hingga hari kiamat. Ya karena manusia itu memang unsur-unsurnya itu memang binatang buas, setan, dan malaikat. Syahwat, ghadab, akal, dan hati gitu. Itulah yang disebut kemudian kita disebut manusia sampai hari kiamat. Makanya nanti ketika hari kiamat itu yang muncul kita diibaratkan ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk babi. Ya, anjing babi itu percontohan, sebenarnya bisa buaya juga ya. Tergantung. Ya karena umumnya itu binatang buas. Nah, sifat-sifat ini melekat sampai hari kiamat. Makanya kita kemudian oleh Allah itu diberi waktu untuk terus melakukan koreksi terhadap diri kita. Ya dalam bentuk ibadah ritual, kita diberi waktu 5 kali sehari untuk melakukan evaluasi dalam bentuk ibadah sholat. Untuk apa? Untuk merenungkan apa yang mendominasi kita hari ini. 5 hari. Kita cenderung lupa, sibuk dengan hal-hal yang lain. Lupa terhadap kepentingan diri. Lupa terhadap hakikat diri ini. Kendali dan pengawasan itu ya. Sholat itu sebenarnya media kita untuk melakukan evaluasi. Kemudian dalam 1 tahun ada 1 bulan Ramadan. Agar kita tidak lupa dan tidak hanya terus-menerus mengurusi urusan-urusan yang tidak penting gitu ya. Tidak pokok. Maka diberilah puasa, diberi suatu waktu 1 bulan untuk menyadarkan kita. Apakah yang 11 bulan sebelumnya itu cenderung dominan binatang buas, setan, atau akal. Dilakukan latihan selama sebulan itu. Termasuk ya zakat. Kemudian haji. Itu kan sebenarnya kesempatan yang diberi Allah dalam rangka ya melakukan pengawasan dan pengendalian ke dalam kepada 3 unsur ini. Ya binatang buas, setan, dan malaikat. Wa in baqiyah, dan jika bertahan ya. Jika yang wa in baqiyah, dan jika bertahan min jumlatil baqiyati, dari beberapa
baqiyah min jumlatil baqiyatis sholihati, dari perbuatan-perbuatan yang baik, baqiyatus sholih. Jika yang ada itu baqiyatus sholihah atau perbuatan-perbuatan yang baik, soleh, bermanfaat, syai'un, ya, sesuatu, fahuwa badharus sa'adah, maka adapun syai' badharus sa'adah adalah benih-benih kebahagiaan. Jika yang dominan ini dalam evaluasi kita, dalam muhasabah kita, itu adalah yang bermanfaat pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka itulah benih-benih kebahagiaan. Wa in baqiya, dan apabila bertahan atau tetap mahu berserta nas, ya, ghairu dzalika, selain hal tersebut, bahwa maka adapun ghairu dzalik badrus syaqa, adalah benih-benih penderitaan. Sebaliknya, jika yang tersisa yang ada dalam evaluasi itu adalah amal-amal yang tidak solehah, yang qabihah, maka itu adalah benih-benih penderitaan. Wa banu Adam, dan manusia, cucu Adam, la yanfakku, tidak akan terbebas, wala yanfasilu, tidak akan terputus, an harokatin au sukunin, dari gerak dan diam. Manusia itu tidak akan bebas dari gerak dan diam, gerak-gerik. Gerakan itu bisa jadi ibadah, bisa jadi maksiat. Diam itu bisa jadi ibadah, bisa juga jadi maksiat. Wa qalbuhu, adapun hatinya manusia, mislu zujaj, jadi seperti cermin. Ya, hati manusia itu ibarat cermin. Nanti ada penjelasan wallahul mahfuz kazujaji aidan, gitu. Tapi nanti kalau hati itu cermin, maka lahul mahfuz cermin. Wa qalbuhu, dan hatinya manusia, mislu zujajati, seperti cermin. Wa akhlaqus su, adapun perilaku yang tercela, kadukhan, ibarat kabut, ibarat asap, wa zulmati, dan kegelapan. Akhlak tercela itu seperti kabut, asap, dan kegelapan. Faidha wasalah, dan apabila sampai kegelapan itu ilaihi, kepada manusia, zalika, hal tersebut, ya. Faidha wasalah, apabila sampai ilaihi, kepada manusia, zalika, hal tersebut, ad-dukhan wa zulmah, itu az-zulama alaihi, az-zulamah, maka akan menggelapkan alaihi, kepada manusia, thariqas sa'adah, jalan menuju kebahagiaan. Tidak, Al-Ghazali menggambarkan hati itu seperti kaca, dan akhlak yang tercela itu seperti kabut yang gelap, dan kegelapan itu sendiri apabila itu menimpa hati kaca, ya. Fa idza wasalah, dan apabila sampai ilahi, kepada qalbun, gitu, ya. Zalika, hal tersebut, ad-dukhan wa zulmah, yang kabut atau asap dan kegelapan, az-zulamah, maka akan menggelapkan, ya, alaihi, terhadap hati, thariqas sa'adah, kepada jalan kebahagiaan. Dia akan menghalangi jalan kita untuk menuju kebahagiaan. Wa akhlaqul hasanih, wa akhlaqul hasan, adapun akhlak yang terpuji, akhlaqul hasan, yang terpuji, kan nuri, adalah ibarat cahaya, wa dhaui, dan seperti sinar. Dhau, cahaya dan sinar. Fa idza wasalah, dan apabila sampai nur, dhau, cahaya, dan kemilaunya, ilal qalbi, kepada hati, tahharahu, maka dia akan membersihkan cahaya kepada hati, min zulamil ma'asi, terhadap gelapnya maksiat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'at bi'is sayyi'atah, dan ikutkanlah as-sayyi'atah, kejahatan, kejelekan itu, al-hasanatah, dengan kebaikan.
tamhuh yang menghapus hasanah kepada sayyi'ah. Maka kata Rasulullah, kalau berbuat jahat, ikutkanlah dengan perbuatan yang baik juga. Artinya jangan putus asa, berbuat jahat itu biasa, tapi setelah itu susulkan perbuatan yang baik agar bisa menghapus kejahatan itu. Wal qalbu, adapun hati, imma mudhi'un, kadang itu membersihkan, mencerahkan, au muzlimun, kadang menggelapkan. Hati itu ya kadang bisa membersihkan, ya kadang bisa mengotori, bisa menggelapkan. Namanya juga qalbun, dari kata qallaba yuqallibu, ya. Qalbun, ya muqallibal qulub, yang zat yang membolak-balik hati itu, yang berbolak-balik. Wahai zat yang membolak-balik, zat yang berbolak-balik begitu. Memang dia bisa baik, bisa buruk kadang. Wala yanju, dan tidak akan selamat, tidak akan berhasil, tidak akan selamat. Illa, kecuali man, orang atta yang datang, man Allah, kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang damai. Hati yang damai itu adalah hati yang dimana akal, daya malaikat bisa mengendalikan semua daya binatang ternak, dan daya setan. Saya kira demikian hari ini, semoga memberi manfaat terutama kepada diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.